Selamat pagi, Jess. Komen ini keren ini. Terima kasih, Bu, untuk komennya, Bu. Ibu dapur dapur Rambiar. Dapur Rambiar ya. Komennya bagus banget. Kok sekarang jarang FYP ya? Biasanya tiap hari nongol. Ini saya cari akunnya baru nongol. Ya, Bu, saya sendiri bingung itu. Nggak tahu kenapa. Satu hari padahal saya upload VT itu bisa 2, bisa 3. Tapi setahun terakhir ini ya, dari semenjak Desember, setahun terakhir ini, itu saya bingung juga. Kenapa nggak FYP? Itu yang saya bingungkan. Ternyata dari ceritanya teman-teman itu, algonya entok berubah. Sehingga algonya entok itu, yang kayak begini-begini susah FYP. Justru malah yang bisa FYP itu adalah berita. Berita, makanya hati-hati ya Jess, kamu ngeri banget ya. Kamu sih kalau saya boleh sarankan sih jangan ngikutin berita lah, kecuali berita yang menjadikan kamu kaya, punya duit. Silahkan aja. Nah, itu berita-berita tentang aset, berita-berita tentang digital aset, berita-berita tentang Bitcoin, berita-berita tentang kekayaan yang harus dimiliki. Nah, itu boleh aja itu kamu dengar. Tapi berita-berita yang lain, kalau boleh saya saran, jangan dengarkan berita. Saya jujur, tuh di belakang saya ada TV, tidak pernah saya nyalakan TV-nya. Kenapa? Karena merusak otak. Isinya berita, tapi bukan berita. Tapi hoax. Tapi fitnah. Tapi adu domba. Tapi pembenci-pembenci pemerintahan. Ingat loh, dalam satu negara, saya orang demokratis, ya, saya orang demokratis. Tapi saya tidak suka demokratis yang sekarang terjadi di Konoha, karena sudah kebablasan, di mana bacot orang itu sudah bebas menyuarakan yang dia buat sendiri beritanya. Nah, hati-hati juga dengan artis-artis yang masuk dalam dunia politikus, hati-hati juga. Itu kamu kalau dengerin artis-artis itu yang sok-sok politik itu rata-rata mereka nggak ngerti berita, nggak ngerti informasi. Jadi rata-rata mengadu domba. Contoh, ada satu komika yang botak itu mengadu domba antara Pak Wapres dengan Pak Pres. Tentang apa? Tentang sekolah anak-anak, tentang AI anak-anak. Dibilang Pak Wapres katanya punya agenda sendiri. Mereka sebutnya agenda pencitraan. Nah, itu semuanya adalah wacana yang sudah diucapkan oleh presiden kita. Dan memang tujuannya adalah untuk merubah suatu bangsa. Nggak gampang, Jess. Di muka bumi ini hanya ada satu orang yang bisa mempengaruhi satu bangsa dan kemudian membawa bangsa itu eksodus. Hanya satu. Dia adalah Nabi Musa. Yang lain belum ada. Belum ada. Nah, jadi untuk apalagi Indonesia ya, negaranya terpecah dalam sekian pulau ya, 17.000 pulau lebih ya, dengan 38 provinsi ya, Jess. Itu tidak gampang, Jess. Dengan sekian berapa ribu suku, bahasa, daerah, itu nggak gampang. Nah, kamu yang di kota besar yang mendapatkan porsi berita lebih banyak, ya pasti kamu akan terhoaxkan dengan sempurna. Makanya saya tidak mendengarkan berita. Yang saya dengarkan adalah pendidikan-pendidikan yang berhubungan dengan kesehatan. Yang saya dengarkan adalah pendidikan-pendidikan yang berhubungan dengan keuntungan. Yang saya dengarkan adalah pendidikan-pendidikan yang berhubungan dengan investasi. Yang saya dengarkan adalah pendidikan-pendidikan yang berhubungan dengan mindset revolusi. Nah, itu yang saya dengarkan. Sehingga saya enggak mendengarkan berita-berita yang hoax. Kalau begitu berita itu sudah tendensius, saya langsung matikan. Saya enggak dengarkan lagi. Ya, begitu berita itu sudah membenci pemerintah, itu sudah saya buang aja itu. Enggak ada kebenarannya. Semua berita dari pejabat manapun, dari orang manapun yang sudah mengucapkan kata benci dan musuh kepada pemerintah atau disebut sebagai oposisi, itu sudah enggak benar aja. Karena apa? Isinya pasti di dalamnya politik. Dan pasti dikendalikan dengan partai tertentu.
Sehingga saya tidak mau mendengarkan itu. Pemilihan umum selesai, presidennya Pak Prabowo, wakilnya Gibran. Titik itu. Berarti Tuhan sudah menetapkan mereka menjadi pimpinan kita. Ikuti saja. Biarkan mereka bekerja, biarkan mereka membuat negara ini menjadi negara yang sangat luar biasa. Kan misinya udah jelas, tujuannya udah jelas. Indonesia Raya 2045. Kan itu udah jelas, 100 tahun Indonesia merdeka. Ya, itu udah jelas banget. Jadi kita wajib mendukung. Nah, kalau saya ngomong begini kan saya dibilang buzzer rupiah. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Saya dibilang buzzernya Mulyono, enggak masalah. Saya enggak pusing. Daripada kamu dengerin yang namanya Roy Suryo itu, yang enggak ngerti apa-apa, cuap-cuapnya enggak karuan semua. Terus kemudian didukung sama semuanya itu mereka. Kamu lihat aja, enggak ada kebenaran satu kata pun yang diucapkan sama mereka. Kenapa mesti kamu mendengarkan mereka berbicara? Enggak penting itu. Ya, yes. Nah, yang begitu pasti FYP itu. Kalau yang kayak saya punya susah FYP. Beneran susah FYP. Padahal menggaungkan ilmu yang setiap orang harus tahu sehingga setiap orang punya kesehatannya sendiri-sendiri. Ya, dan itu bisa menghemat biaya yang harus dikeluarkan sama pemerintah kita untuk pengobatan masyarakatnya yang namanya BPJS. Kamu bayangkan, Jess. Pemerintah menggelontorkan dana 1 tahun itu 70 triliun untuk masalah kesehatan melalui BPJS kepada masyarakat. Coba bayangkan kalau semua masyarakatnya sehat dengan pola yang dia bentuk dalam dirinya. Kan 70 triliun itu kan masalahnya dibacot. Ya, dibacot orang-orang yang memakan 70 triliun itu dari makanan yang mereka makan. Semua yang disajikan sama situasi dan kondisi lingkungan mereka dimakan semua. Dan dijadikan sebuah sasaran tembak untuk mereka membeli dan memakan. Itu bahaya banget. Beneran bahaya banget. Di satu sisi akan membangkitkan ekonomi, tapi di satu sisi akan membunuh anak-anakmu. Makanya kamu yang harus cerdas, memilah. Bukannya nggak boleh ya, boleh silahkan. Tapi kamu harus memilah. Kapan memakannya, di mana dimakannya, waktu apa dimakannya. Itu kamu yang harus menentukan sehingga 70 triliun itu minimal 50 triliunnya bisa diselamatkan untuk pembangunan bangsa. Ya, daripada 70 triliun dipakai untuk merumah sakitkan orang-orang ini, ya mendingan kan 70 triliun dipakai untuk seperti Kang Deddy itu, membenahi mentalitas SDM bangsa ini. Kalau saya sih setuju seperti itu, Jess. Nah, itulah sebabnya susah FYP tuh. Karena apa ya? Karena kebenaran-kebenaran yang disampaikan ini memang tujuannya untuk membangun masyarakat. Saya senang banget kalau seandainya 10 orang yang mendengarkan saya, nggak usah banyak-banyak deh, 4 atau 5 orang saja deh, 50% aja deh. Dia trial, dia coba. Tidak sarapan dan tidak makan malam. Pasti dia akan lebih sehat. Pasti akan lebih sehat. Ya, dari 10. Sekarang ini kan 10 orang baru 1 yang mau coba. Jadi tidak banyak. Belum sadar juga. 10 orang baru 1 dan 1 orang itu yang mengalami keajaiban di tubuhnya. Keajaiban kesehatannya. Yang dialami seperti saya mengalami. Saya sih doa saya kepengen 4-5 orang dari 10 orang yang mendengarkan saya bicara, mereka trial, mereka coba. Tidak sarapan dan tidak makan malam. Ya. Ditambah lagi kalau pagi minum racikan macin lebih bagus ya. Minum racikan macin gitu, itu just banget. Karena minimal kebutuhan mikronutrisi Anda terpenuhi. Nah, kalau ini kan murah. Satu hari kamu korbankan 10.000 ini. Satu boxnya kan isinya 31 satu boxnya. Satu hari satu saset isinya 30 box, jadi satu box itu untuk 30 hari. Dan itu pasti sehat banget karena apa? Kebutuhan nutrisi tubuh terpenuhi. Gitu, Jess. Nah, kalau bisa seperti itu, nah baru dah Indonesia ini jos banget. Ya, terutama mindsetnya diperbaiki banyak. Kalau enggak, mindsetnya rusak semua gara-gara politik itu. Gara-gara adu domba yang terjadi sekarang di sekeliling kita. Jangan ya, Dik ya, jangan ya. Kita terima kasih untuk komennya ini. Ya, memang Bu, akhir-akhir ini jarang sekali FYP. Kalau enggak salah itu 300 lebih. VT saya itu baru ada 1 atau 2 yang FYP itu. Berat banget. Kalau dulu kan setiap konten beng begitu. Sampai akun saya di-ban banyak banget itu. Ada 8 akun yang di-ban udah.
Ini dua yang masih tersisa. Sehat selalu.